Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini, dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 27 berkata, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, menggunakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan mengenakan kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama, tentunya kita menemukan satu peristiwa dan dari tokoh yang bernama Ahab. Lalu jadi pertanyaan, siapakah Raja Ahab itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Raja Ahab adalah seorang yang menjadi pemimpin bangsa Israel, namun ada satu hal yang membuat hati Tuhan terluka oleh karena perbuatan Raja Ahab. Yang pertama adalah Raja Ahab telah mengikuti berhala, ya, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori, ya. Jadi Allah menghalau mereka di depan bangsa Israel. Kalau saudara melihat di dalam pasal sebelumnya atau ayat yang ke-26. Dan perbuatan ini benar-benar menimbulkan sakit hati Tuhan karena kejahatan yang diperbuat oleh Raja Ahab tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi hal yang luar biasa kalau kita membaca dari ayat yang 27 ini, mengejutkannya adalah menyatakan bahwa segala perbuatan Ahab teramat jahat ini tidak lagi diperhitungkan oleh Allah, sehingga ia tidak mendatangkan malapetaka dalam kehidupan Ahab. Apa yang membuat Ahab tidak ditimpakan kutuk atau ditimpakan malapetaka atasnya? Oleh karena kita bisa melihat tadi di dalam ayat 27 berkata, ia menggerakkan hati Tuhan dan menyatakan belas kasihannya. Tertulis kalau kita membaca di dalam kitab Tawarik, ya, kalau kita membaca di dalam kitab Tawarik, ya, diberkata bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, di situ terdapat di dalam Tawarik 7 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Allah yang setia dan janjinya selalu digenapi dalam kehidupan orang-orang yang berserah. Kalau melihat dari apa yang telah dilakukan Ahab, ya, saat-saat ini kita bisa juga melihat bahwa terkadang di dalam kehidupan orang-orang percaya, ketika dia memiliki kekuasaan atau bisa dibilang mendapatkan jabatan tertinggi, seringkali dengan kekuasaannya bukan menggunakannya untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan juga dia menggunakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi malah sebaliknya. Banyak orang yang melakukannya untuk tujuan menindak orang lain. Jadi kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Raja Ahab di dalam, kalau kita melihat kisah sebelumnya, Ahab adalah orang yang berlaku jahat, ya, di mata Tuhan. Kisah Ahab yang luar biasa, satu kejahatan yang telah Ahab lakukan, yaitu kita bisa melihat bahwa Ahab ini telah melakukan kejahatan yang luar biasa, yaitu dia telah merampas hasil dari seorang yang bernama Nabot, gitu ya. Kemudian dia bukan hanya merampasnya, tetapi dia bahkan membunuhnya melalui tangan orang lain. Dan Bapak Ibu, ada seringkali kita melihat ada istilah yang namanya melempar batu sembunyi tangan, begitu ya. Jadi Allah ingin supaya di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita adalah mari kita belajar untuk hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kenapa? Ketika kita diberikan kekuasaan, ketika kita diberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, Allah mempercayai kepada kita berkat-berkatnya. Yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri dan kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang jahat itu dapat dijauhkan di dalam kehidupan kita, umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi apa aplikasi dalam kehidupan kita adalah dari firman Tuhan, bahkan tema hari ini adalah merendahkan diri. Yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita adalah kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan segala beban, bahkan akan menolong kita dari segala hal yang jahat. Untuk itu, mari kita menjadi orang-orang yang tetap percaya dan melakukan hal yang baik, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.